Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Firqah Najiyah dan Manhaj Tadayun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahra NIM 21 dan teman saya Lita Usil Arsak NIM 22 dan Intan Isnani Az-Zahra NIM 23. Pengertian Firqah Najiyah. Secara bahasa, al-firqah diambil dari kata firqatun yang berarti golongan atau sekelompok orang. Sedangkan an-najiyah diambil dari kata najah yang berarti selamat. Jadi gabungan dua kata di atas memiliki arti golongan atau kelompok yang selamat. Secara terminologi, al-firqah an-najiyah bermakna golongan atau kelompok yang selamat dari api neraka. Golongan yang akan selamat yang dimaksud adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Kelompok tersebut terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Akidah dan perluasan makna ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka yang mengikuti dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin setelahnya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menolak adanya keyakinan Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran itu suatu makhluk. Juga tidak membenarkan setiap keyakinan yang melenceng dari hadis-hadis yang telah dinilai sahih, serta sangat berpedoman teguh terhadap Al-Quran. Paham Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan adanya Allah dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Adapun pokok-pokok pikiran golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, mengimani dan menjalankan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dinilai sahih, mengimani dan menjalankan rukun Islam, serta menjalankan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Akidah dan perluasan makna ahli sunnah wal jamaah. Al-Baghdadi sebagaimana dikutip Hanafi menyebutkan bahwa yang termasuk akidah golongan ahli sunnah wal jamaah adalah siapapun orang-orang yang memahami dengan benar tentang permasalahan ketauhidan. Yang kedua, siapapun orang yang mengetahui macam-macam qiraah Al-Quran dan tafsir ayat-ayatnya serta terjemah yang sesuai dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, ahli juhud dan golongan tasawuf yang giat beramal dengan tidak banyak bicara. Yang keempat, siapapun orang yang mengetahui sanad dan jalur periwayatan hadis serta sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang kelima, mereka yang bertempat di pos-pos pertahanan kaum muslimin untuk menjaga keamanan negeri Islam dan mempertahankannya, serta melahirkan mazhab-mazhab ahli sunnah wal jamaah. Manhaj Tadayun. Manhaj menurut bahasa Arab artinya jalan yang jelas dan terang, sedangkan tadayun atau keberagaman merupakan kata benda dari kata beragama yang berarti mengamalkan atau melaksanakan ajaran agama. Joachim Watts mendefinisikan keberagaman merupakan respon terhadap realitas mutlak dan menyatakannya dalam pemikiran dan perbuatan. Iman merupakan keberagaman dalam Islam meliputi 3 unsur, yaitu pembenaran di dalam hati atau tasbih bi qalbi, yang kedua adalah ungkapan dalam lisan atau taklid bilisan, dan yang ketiga praktik di dalam perbuatan atau amal berarkan. Keberagaman terwujud sebagai hasil dari ide ajaran agama. Jika agama bersifat umum, maka keberagaman bersifat tunggal. Munculnya keberagaman dipengaruhi oleh unsur pembentuk yang menyebabkan perbedaan ragam keberagaman. Antara lain, proses itu adalah syahadat, bentuk menghayatkan seseorang akan imannya kepada Allah, serta peran keberagaman Tuhan dalam diri orang yang beriman. M. Iqbal menyatakan bahwa inti agama adalah iman. Di dalam iman terdapat unsur yang memahami isi dari wahyu yang disampaikan oleh Tuhan. Dalam Islam pula, memahami wahyu berarti memahami Al-Quran dan Sunnah. Pola keberagaman dalam sosial. Sumber acuan yang menjadi acuan pelaksanaan oleh umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dirumuskan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah dengan bahasa Arab, merupakan mukjizat walau dengan surah pendek sekalipun.
Di dalam hadis, sebagai kenyataan praktis, terdapat dua muatan, yaitu agama dan keberagaman. Agama dapat dipahami sebagai ketetapan Allah yang dapat diterima oleh akal sehat sebagai pandangan hidup untuk kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan keberagaman menunjuk pada respon terhadap wahyu yang diungkapkan dalam pemikiran, perbuatan, dan kehidupan kelompok. Karena agama dan keberagaman menyatu dalam hadis, maka hadis memiliki tipologi akumulasi perbuatan dan tingkah laku keberagaman di semua lapisannya. Sehingga lahirlah pola atau manhaj tertentu. Konseptualisasi gejala ini dapat dirumuskan menjadi terminologi manhaj al-tadayun al-nabawi. Karena manhaj al-tadayun atau pola keberagaman ini mampu memberi pemecahan masalah konkret atas problem masyarakat pemeluk agama, maka yang harus ditemukan adalah kekuatan yang terkandung di dalamnya. Potensi keberagaman dalam sosial. Dalam pola tipe keberagaman ini, setiap materi, unsur, dan bentuk hubungan sudah memiliki muatan yang berisi kekuatan sebagai potensi dalam wujud aktual untuk membentuk kekuatan beragama. Unsur pertama adalah proses syahadat yang memang secara langsung menyentuh kebenaran Islam. Unsur lain yang benar-benar menentukan adalah tingkat kualitas dan bentuk penghayataan seseorang akan imannya kepada Allah. Potensi sosial untuk memberdayakan agama memiliki kemampuan memecahkan masalah praktis menjadi masyarakat beriman. Oleh karena itu, problem nasional bangsa Indonesia seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penjarahan, dan aksi anarkis massa, kecenderungan konflik dan disintegrasi pasti dapat dipecahkan oleh potensi beragama dalam manhaj al-tadayun. Kekuatan ini pula yang dapat diberdayakan untuk menyiapkan terbentuknya masyarakat madani dengan ciri tersedianya ruang publik yang nyaman untuk tumbuh dan mengaktualisasikan diri. Sudah barang pasti, konsep masyarakat madani ini akan bermanfaat jika arah prosesnya dalam bingkai beragama.